Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni, profesi mantan guru dan mantan dosen yang sampai hari ini masih sangat suka membaca buku. Buku apa saja, termasuk yang lebih khusus adalah buku-buku sosial, yaitu apapun yang berbicara tentang sosial, termasuk sejarah, gejala sosial, analisa sosial politik, dan buku-buku agama. Nah, sebagai pecinta buku dan mantan pengajar, ini saya sering ditanya, Pak, itu kalau menganalisis sosiopolitiknya Jawa Tengah, Jawa Timur kok seringkali para ahli itu lebih pas. Itu pakai apa ya, ada landasan dasarnya kok bisa seperti itu, sementara Jawa Barat berbeda. Jawa Barat berbeda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa Jawa Timur begini, kenapa Jawa Tengah begitu, dan kenapa Jawa Barat berbeda sekali dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, salah satu rahasianya adalah tentang buku ini. Buku ini yaitu buku Agama Jawa. Agama Jawa ini buku yang ditulis oleh Clifford Geertz. Dulu buku ini berjudul Santri, Priayi, dan Abangan dalam tradisi beragama masyarakat Jawa. Tapi oleh penerbit yang terbaru, judulnya diganti menjadi Agama Jawa. Agama Jawa, tetapi di bawahnya tetap ada Abangan, Santri, dan Priayi dalam kebudayaan Jawa. Kok bisa begitu? Iya, ini 10 tahun. Buku ini 10 tahun adalah hasil penelitian dari Clifford Geertz dan Hildur Geertz, suami istri antropolog dari Amerika yang melakukan penelitian di Mojokuto. Mojokuto ya, bukan Mojokerto. Mojokuto itu nama lain dari Pare. Yang entah karena faktor apa, ya karena faktor Clifford Geertz adalah orang yang punya landasan keilmuan antropologi dan sosiologi demikian rupa, maka dia memilih Kediri atau dalam hal ini adalah Pare sebagai potret masyarakat Jawa. 10 tahun dia melakukan penelitian itu dengan melakukan observasi partisipatif, di mana dia hidup bersama mereka, hidup bersama dalam kehidupan mereka, baik santri, priayi, dan abangan. Sehingga sangat banyak sekali informasi tentang bagaimana masyarakat Abangan, bagaimana masyarakat santri, bagaimana masyarakat priayi hidup, dan kemudian pada tahun 55 itu aspirasi politiknya kemana itu sangat bisa diprediksi oleh para peneliti berikutnya. Kenapa? Karena ternyata bahwa perilaku politik itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi, kecuali ada extraordinary order, ada suatu perilaku yang berbeda, kayak pemilu tahun 2024 sama 2019 itu lumayan berbeda, walaupun landasan dasarnya tetap. Misalnya, kenapa PDIP berjaya di Jawa Tengah, kenapa PKB berjaya di Jawa Timur, itu sebenarnya dalam buku ini sebagai landasan pemikiran. Ini terbitnya tahun 50-an, tetapi masih sangat kontekstual, dipakai sebagai setidak-tidaknya salah satu referensi cara berpikir untuk menganalisis kejadian sosial politik terutama di tanah Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kita bisa paham perilaku masyarakat Jawa Mataraman di Jawa Timur, kemudian Mataram di Jawa Tengah, kemudian daerah Banyumasan, daerah Pantai Utara, kemudian di Jawa Timur sendiri ada Pantai Pantura, yaitu daerah Gresik, Lamongan, dan lain-lain itu, kemudian Madura dan tapal kudanya, sementara daerah Arek ada Malang, Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya. Itu bisa dilihat sedemikian rupa. Nah, kenapa? Ya, karena 10 tahun melakukan penelitian di Mojokerto itu, Pak Clifford Geertz tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Sehingga sampai hari ini masih menjadi rujukan utama di dalam mempelajari analisa sosial politik, terutama di daerah Jawa. Sehingga
ada kalimat Jawa adalah kunci dan seterusnya itu luar biasa. Yang dinamika memang yang lebih tinggi memang di Jawa Barat. Yang dulu pada tahun 55 itu adalah full Masumi. Kalau yang di Jawa Tengah dari dulu ya PDIP dan abang yang lain, sementara Jawa Timur adalah NU dan kalau di Jawa Tengah PDIP dan NU, kalau di Jawa Timur adalah NU dan PDIP. Itu bisa dilihat kenapa partai-partai Islam modern, moderat, misalnya PKS sama PAN itu agak sulit berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi mudah sekali berkembang di Jawa Barat. Sementara PKB itu sulit berkembang selain di luar Jawa Barat dan selain berkembang di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kalau 55 juga di Kalimantan Selatan. Ini ada landasan-landasannya. Hanya sebuah peristiwa yang luar biasa, yang istimewa, yang extraordinary order, yang membuat kemudian hasil pemilihan umum agak berbeda dengan apa yang terjadi di sini. Monggo. Kawan-kawan yang suka membaca buku sejarah, yang suka pada analisa dunia sosial politik, yang suka pada kehidupan masyarakat Jawa, termasuk apapun yang terjadi di Jawa, itu sekuat apapun perbedaannya, jarang sekali terjadi konflik sampai berdarah-darah, kecuali memang tahun 65 sama 48 ya. Itu memang sedemikian rupa. Tapi setelah itu juga disadari bahwa jarang sekali ada sampai berdarah-darah, kayak misalnya di daerah mana ya, daerah Timur Tengah atau bahkan Eropa pada masa abad pertengahan. Eropa pada masa abad pertengahan kita paham ada perang 30 tahun, ada perang 80 tahun, ada perang sedemikian rupa, perang antara Katolik dengan Protestan, perang antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, padahal mereka antar raja-raja mereka adalah bersaudara dalam arti bahwa mereka saling menikahi antar keluarga kerajaan, tapi juga pada saat tertentu di Perang Dunia I maupun Perang Dunia II juga tidak jauh berbeda dari itu. Maksudnya tidak jauh dari bahwa perebutan kekuasaan itu juga melibatkan raja-raja yang sebenarnya mereka adalah saudara-saudara. Ada yang saudara yang ini dikawin sama ini, raja Jerman adalah keturunan Inggris, raja Inggris keturunan Prancis, raja Rusia keturunan Jerman, dan seterusnya. Nah itu kalau di Jawa konflik itu sedikit sekali, terutama di abad-abad modern. Konflik yang besar justru antara Jawa dan Belanda pada saat Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 melakukan perang semesta di Jawa sampai Hindia Belanda terugikan demikian rupa dalam. Jadi teman-teman sekalian yang suka pada sejarah, monggo dicek. Harganya juga sangat terjangkau, tapi isinya luar biasa. Dari saya, monggo dicek, keranjang kuning, tertarik, bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.